このクラスでドイツのは一番強いだ。Sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasanya, klik tombol subscribe untuk terus mendukung channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tetap terhubung untuk mendapatkan konten menarik lainnya. Terima kasih. Cross X Wars adalah sebuah universe yang menceritakan tentang dunia baku hantam para berandalan usia anak SMA. Secara umum mengisahkan mereka yang ingin menjadi yang terkuat, yang terhebat, yang teratas, yang menguasai dan menancapkan namanya di seantero kota. Dalam kisahnya, banyak petarung tangguh yang kemudian menjadi penantang serius dalam kontestasi tersebut. Tidak banyak tentu saja, karena sebagian besar mereka gagal mencapai ambisinya bahkan berakhir dengan tragis. Namun, ada beberapa karakter yang kembali bangkit setelah kegagalannya itu dan menjadi pribadi yang lain dalam artian lebih baik dari yang sebelumnya. Yang entah itu tersadarkan dan atau mereka bisa mengambil pelajaran dari kegagalannya tersebut. Berikut adalah karakter-karakter tersebut yang akan kita sebut sebagai The Fallen Angel. Mereka yang pernah menjadi petarung kuat dan hampir menguasai segalanya, kemudian jatuh dari posisinya tersebut sampai ke jurang yang terdalam. Namun, kemudian bangkit untuk membuktikan dirinya kembali. Diperkenalkan sebagai bos utama dalam arc pertama yang harus dikalahkan karakter utama, Bando Hideto muncul sebagai karakter yang penuh dengan kesombongan dan penampilan yang menyeramkan. Dengan setelan jakit kulit ala anak geng motor, Bando berhasil mengintimidasi siswa-siswa Suzuran dan menyebarkan teror. Semua faksi di Suzuran berhasil dia tundukkan baik itu lewat ketenaran maupun jalur kekerasan. Semua siswa dari faksi mengakuinya sebagai pemimpin tertinggi Suzuran, kecuali trio Ebisuka yang masih terus melawan. Dan tentu saja dia tak mau mengusik sang monster Suzuran, Rindaman. Baginya, Rindaman hanya tidak perlu diganggu, trio Ebisuka yang harus diurus terlebih dahulu. Semuanya berjalan sempurna sesuai rencana, jika saja Suzuran tak kedatangan seorang siswa pindahan kelas 2, Harumichi Boya. Pada awalnya, Boya memang tidak peduli dengan perebutan kekuasaan yang terjadi di Suzuran. Namun, konfliknya dengan Hiromi dan hubungan pertemanannya dengan Yasuda menyeretnya masuk ke dalam kobaran perang yang diciptakan Bando. Dari sinilah titik kejatuhan Bando dimulai. Salah perhitungan dan meremehkan Boya membuat Bando kehilangan semuanya. Semua pasukannya diluluhlantakkan dan faksinya hancur berantakan. Bahkan kedua teman kepercayaannya yaitu Senda dan Yamazaki dihadiahi pukulan besar yang meremukkan mental mereka. Bando yang kini sendirian pun akhirnya turun langsung untuk bertarung melawan Boya. Bando tak mampu mengalahkan Boya meski dia menggunakan pisau sebagai senjatanya, dikalahkan, tumbang, dan tergeletak tak berdaya di atas dinginnya aspal jalanan. Boya pun menyampaikan kata-kata yang membuat Bando menyadari akan kesalahannya. Menyadari semua tindakannya yang berlebihan untuk mencapai hal-hal yang seharusnya tidak perlu, dan menyadari tentang sebuah nilai pertemanan dalam menemukan jati diri. Dengan kekalahannya itu, dan tercerahkan oleh bacotan Harumichi Boya, Bando mempunyai rencana ingin kembali ke Suzuran dan menjalani lagi kehidupan anak sekolah dengan awal yang baru, dan akan lebih mementingkan persahabatannya dengan dua temannya, yaitu Senda dan Yamazaki, tanpa memikirkan ambisi ini itu yang tidak perlu. Sialnya, Bando yang tercatat sebagai salah satu pimpinan TFOA harus menerima konsekuensi yang menyakitkan. Alih-alih Yamazaki mau mengikuti rencananya, saat mereka berdua bertemu di markasnya, ternyata dia sedang dikhianati Yamazaki yang memang sedang diperintahkan untuk membuat Bando muncul dari persembunyiannya untuk dibantai karena dinilai mempermalukan TFOA.
Tak hanya sampai di situ, setelah konflik suzuran dengan TFOA berakhir, Bando kembali menemui kepahitan ketika dia ingin mengajak Senda kembali ke suzuran dan malah mendapat titipan surat pengunduran diri. Senda lebih memilih DO daripada meneruskan sekolahnya sampai lulus. Hal ini membuat nasib Bando cukup pilu. Dia kini benar-benar seorang diri, datang kembali lagi ke suzuran tanpa teman, apalagi pasukan. Hal ini membuatnya menjadi target ejekan teman seangkatannya yang sudah tidak menerima keberadaannya lagi di suzuran. Tapi, mulai dari sinilah karakter kuat Bando justru ditampilkan dengan tidak terpengaruh dengan omongan sinis siswa-siswa lain tentang dirinya. Meski sempat bimbang juga untuk apa dia kembali ke suzuran, Bando kemudian mulai menemukan tujuannya ketika bertemu Boya di atap sekolah. Dia ingin membuktikan lagi dirinya setidaknya sebagai petarung yang mengandalkan kemampuannya sendiri, dengan tanpa embel-embel TFOA ataupun suzuran. Hal ini langsung ia buktikan ketika Hosen menyerang suzuran. Bando muncul sebagai single fighter saat Hiromi dan kawan-kawan terdesak oleh para pasukan Hosen dalam suatu pertempuran. Bando berhasil melumpuhkan pimpinan boneka Hosen saat itu, Machida, yang dia sebut sebagai para pecundang Hosen, dan berhasil memukul mundur Hosen hingga mengatur pertarungan dengan pimpinan Hosen yang sebenarnya, yaitu Bito Tatsuya. Meski tampil dengan semangat dan motivasi yang baru, sayangnya Bando tak bisa mengalahkan Bito Tatsuya yang dulu pernah membantai Ryushin. Meski begitu, hal ini membuatnya mendapatkan respek yang cukup besar dari Hiromi yang dulu sempat berkonflik dengannya. Bando juga seperti mulai dianggap teman oleh Rindaman, yang mana mereka sangkatan dan mengajaknya untuk bisa lulus bersama. Pertemanan Bando dan Rindaman memang agak unik. Keduanya adalah siswa yang paling dibenci oleh siswa-siswa lain di suzuran. Bando tak pernah menganggap Rindaman sebagai teman sejak pertama kali dia di suzuran dan tak pernah ngobrol sebelumnya. Namun, Bandolah orang yang meyakinkan Rindaman untuk menerima tantangan Harumi Chiboya dalam duel terakhirnya sebelum pergi setelah kelulusannya. Meski sikapnya masih terkesan angkuh, namun kini dia lebih bisa menjadi seorang teman. Permusuhannya dengan Hiromi pun terganti dengan sebuah persahabatan yang cukup hangat. Itu dibuktikan dengan Bando yang datang menemui Hiromi menjelang kelulusan generasi ke-25 suzuran dan mengajak Hiromi untuk membentuk sebuah band rock dan bersama-sama berkarir di dunia musik. Muncul sebagai peserta Freshman War generasi ke-29 suzuran, dia digambarkan sebagai sosok yang dingin, petarung yang kuat, terampil, dan seperti tak punya perasaan. Dia berhasil mengalahkan Ozaki dengan mudah dan mematahkan lengan lawannya yang sudah tak berdaya itu. Butcher yang saat itu sebagai moderator Freshman War memperingatkan Hamachi untuk tidak bertindak terlalu jauh, namun dia malah dihajar habis-habisan hingga pingsan. Ambisi Hamachi adalah ingin menjadi yang terkuat. Maka dari itu, dia masuk suzuran agar bisa bertemu dan mengalahkan yang terkuat di Towarushi, yaitu Raja Iblis Hanaki Guriko. Namun, belum sampai di sana, Hamachi ditumbangkan oleh Hana yang kemudian menjadi juara Freshman War. Hal itu seperti sebuah pukulan telak bagi Hamachi yang sebelumnya menganggap suzuran tidaklah menarik. Kekalahannya dari Hana ini seperti menjadi motivasi bagi Hamachi dalam ambisinya mencapai puncak Towarushi. Dia pindah ke SMA Rindo yang baru buka tahun sebelumnya dan berhasil menjadi seorang pemimpin di sana, serta merencanakan penaklukan sekolah-sekolah lainnya di Towarushi dengan tujuan akhirnya adalah mengalahkan SMA suzuran. Namun, lagi-lagi Hamachi menemui kendala ketika mencoba mengepung Guriko di sebuah lorong jalan. Hamachi beserta para anak buahnya dari Rindo dengan mudah dikalahkan Guriko dan diceramahi si Raja Iblis. Jika Hamachi terus bersama mereka, maka dia tidak akan menjadi apa-apa. Guriko juga menantang Hamachi untuk datang sendiri melawannya karena Hana pernah melakukannya. Hal itu menjadikan motivasi bagi Hamachi untuk lebih memperkuat pasukannya dengan merekrut kenalan-kenalannya para berandalan dari penjara remaja. Nama-nama seperti Gaga, Daito, serta Arson Brothers, Kome, dan Zenme berhasil dia rekrut. Dia memanfaatkan kekayaan ayahnya untuk membayar mereka semua untuk tunduk dan patuh terhadap perintahnya. Dia benar-benar sangat ambisius dengan menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuannya. Meski begitu, kekuatan bertarungnya pun diakui secara fair, memang sangat hebat dan kuat dalam generasinya. Dia mampu mengalahkan para pemimpin sekolah-sekolah yang dulu tergabung dalam aliansi Kurotaki, termasuk mengalahkan yang terkuat di antara mereka, yaitu Sera Naoki. Dia juga mendatangi Guriko sendirian untuk berduel dengannya, dan seperti berhasil mengalahkannya dengan sedikit insiden yang mana Guriko terpleset hingga jatuh ke jurang.
Amachi dengan pasukannya kini menjadi momok di Toarushi. Dengan cepat dia berhasil menaklukkan satu persatu sekolah yang dulu pernah tergabung dalam aliansi Kurotaki dan memaksa mereka untuk tunduk dan patuh kepadanya. Dalam suatu momen, dia juga menunggangi geng Jet Black Scorpion untuk kepentingannya membuat kegaduhan di Toarushi. Amachi benar-benar menyenggol semua entitas kekuatan yang ada di Toarushi dalam satu waktu yang menyebabkan semua menjadi lawan dan menghadapi mereka sekaligus. Inilah awal Amachi memulai rentetan kekalahannya. Ketika Suzuran, Hosen, dan TFOA berhasil mengatasi strategi kotor dari Amachi, mereka mulai menyerang balik dan mulai mempreteli semua kekuatan yang terafiliasi dengan Amachi. Puncaknya, ketika perang dengan Suzuran yang mana hanya melibatkan faksi Hanagumi, pasukan Amachi mengalami kekalahan telak sampai para pimpinannya pun tak lagi mampu membantunya lagi. Itu juga yang mendorong Amachi melakukan pertarungan terakhir melawan Hana, yang lagi-lagi tak mampu dia menangkan. Semua itu seolah membuatnya terjatuh ke lubang kekalahan yang terdalam sedalam-dalamnya, mengingat dia kini sudah kehilangan semuanya. Ambisi besarnya untuk menjadi yang terkuat di Toarushi sirna sudah. Setelah semua kejadian itu, dia mencoba kembali ke Rindo. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, semua siswa Rindo sudah tak mau menerima Amachi. Mereka kini bisa melampiaskan semua kekesalannya ke Amachi dengan segala keangkuhannya dulu yang kini sudah menjadi pecundang yang tak bisa melawan. Berhari-hari Amachi mendapatkan perlakuan seperti itu di Rindo, namun dia masih terus saja datang ke sekolah. Hal ini cukup menyedihkan, mengingat dunia seperti sudah terbalik. Amachi yang dulu bengis dan bisa menghajar siapa saja, malah kini dia selalu babak belur tiap harinya. Para bawahannya dulu seperti Daito dan Komi coba untuk menawarkan bantuan dengan tanpa perlu membayar mereka lagi. Dengan kata lain, kini mereka bertindak atas dasar solidaritas pertemanan. Yang ditolak Amachi karena dia masih terjebak dalam luka kekalahan yang mengguncang mentalnya. Sampai dia menemukan jawaban atas apa yang selalu diingatnya tentang kematian ayahnya, Amachi pun bangkit untuk melawan semua pembulinya di Rindo dan meraih lagi reputasi sebagai petarung kuat di sana. Bukan hanya itu, kali ini dia benar-benar menjadi pribadi yang baru, yang lebih peduli kepada teman-temannya yang peduli kepadanya. Dia langsung bertindak membalas apa yang menimpa Komei atas perlakuan salah satu grup Manji. Amachi sendirian menyerbu grup Manji itu yang memang sedang berkeliaran di Toarushi hingga memukul mereka mundur pulang ke markasnya. Amachi juga mau untuk ikut dilibatkan dalam kontingen Toarushi ketika akan mengadakan pertarungan 7 lawan 7 dengan para pimpinan grup Manji. Di sini ada detail menarik ketika acara selesai dan akan pulang. Amachi yang ditawari untuk pulang bersama yang lainnya lebih memilih untuk pulang sendiri, yang ternyata dia ingin pulang bersama teman-temannya yang sudah menunggunya. Hal ini menyiratkan bahwa hati Amachi yang dulu tertutup untuk pertemanan karena ambisinya kini sudah berubah dan tahu di mana dia akan pulang. Itulah dia para Fallen Angel yang kita bahas kali ini. Meski bukan tokoh utama, namun kisahnya cukup menarik untuk dilihat. Pengembangan karakter dari yang awalnya full antagonis, namun kemudian menjadi semi-antagonis ataupun semacam anti-hero cukup menarik perhatian. Dibekali pula dengan kisah yang mengiringinya dan beberapa alasan yang melatar belakanginya, menjadikan karakter-karakter seperti ini cukup disukai oleh penggemar yang bahkan membenci sebelumnya. Tentu saja kenapa itu bisa lebih terasa adalah karena hal semacam itu relate dengan realita. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis semuanya di kolom komentar, baik itu pertanyaan, pernyataan, atau apapun semuanya itu. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih.